Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tanggal 18 Senin bulan 2 kita belajar tentang materi baru baru yaitu hidrolisis garam. Kalau kemarin nih kita udah membahas tentang asam dan basa dan berkaitan dengan pH. Kalau di bawah 7 pH-nya itu asam, kalau di atas 7 pH-nya itu basa. Nih, di hidrolisis garam juga kita mencari pH di sini dan juga ada kaitannya pada proses asam dan basa di sini ya. Nah, judul ini hidrolisis garam. Pasti di mindset kalian adalah garam di sini adalah garam dapur yang ada di rumah kalian kan? Oh, jadi misal di sini ada garam Miss, di rumah saya ada garam Miss. Oke, ada garam ya. Fungsinya untuk apa garam? Oh, kalau yang di rumah itu fungsinya untuk penambah rasa ya, biasanya pada makanan. Ya, supaya rasanya lebih nikmat. Namun ternyata ada lagi bentuk-bentuk garam tapi fungsinya bukan hanya untuk makanan. Nanti kita bahas. Oke, di sini nih garis bawahin. Di sini ada kata hidrolisis. Ya, di sini hidrolisis. Apa itu hidrolisis? Jadi hidrolisis, kamu pernah nggak dengar minuman yang namanya hydrokoko? Nah, kalau koko itu pasti coconut kan? Hydronya pasti air. Nah, jadi di sini hydro adalah air. Yang lambangnya adalah H2O di sini. Sedangkan lisis ini adalah proses pemecahan ion ya di sini. Jadi terdapat garam yang dilakukan pada proses pemecahan ion dengan air. Nah, maka dia akan terbentuk garam baru. Nah, di sinilah kita akan membahas tentang ada yang namanya garam yang dominan bersifat asam atau garam yang dominan bersifat basa, seperti itu ya. Tergantung nilai Ka atau Kb-nya yang lebih besar di sana. Oke. Nah, Ka itu nilai asamnya ya, dan Kb itu adalah nilai basa, seperti itu. Oke, seperti yang Miss katakan tadi, ada banyak contoh garam di sini. Nah, misal nih, ini adalah NaCl, garam dapur yang ada di rumah kalian. Ini umumnya garam dapur yang kita gunakan ya. Jadi kimia itu luas, kimia itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kita bernafas, baru lahir sampai dimatikan, sampai nyawa kita dicabut, dan sampai ke liang kubur, kita itu tetap berkaitan dengan kimia. Nah, di kehidupan sehari-hari pun kita juga nggak bisa lepas nih dari NaCl atau garam di sini. Nah, kalau garam di sini adalah garam dapur. Nah, tapi ada lagi garam baru, yaitu natrium karbonat. Nah, natrium karbonat itu adalah baking powder, yaitu soda kue. Kalau umumnya garam itu sifatnya asin, tapi tidak semua garam itu sifatnya asin. Sama seperti yang baking powder ini. Coba kalian cicip secara frontal. Si soda kue ini biasanya bersifat sedikit pahit sebegitu ya. Nah, jadi ada lagi juga nih natrium nitrit atau NaNO2. Nah, dia nih garam juga, tapi yang dibentuk pada proses hidrolisis. Nah, umumnya digunakan pada pengawet daging seperti itu. Ada lagi nih natrium benzoat. Nah, natrium benzoat nih yang umumnya kita temui pada saat kita membeli snack makanan atau minuman ya. Bisa kalian lihat atau bisa kalian cek. Misal ada adiknya habis jajan ciki, kalian cek di sana komposisinya pasti ada natrium benzoat, karena natrium benzoat ini adalah pengawet makanan atau minuman yang aman ya, yang sudah aman, terverifikasi aman, yang terbuat dari garam, tapi bukan garam dapur, tapi garam yang terbuat pada proses hidrolisis di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, Miss kerucutkan kalau pengertian hidrolisis ini adalah reaksi ion lemah dari garam dengan air ya. Nah, karena ini berkaitan dengan ion-ion, maka dia pasti akan ada kation dan anion, yaitu positif dan juga ion negatifnya, seperti itu ya. Dan bakal ada nanti ion-ion yang bereaksi dengan air. Air di sini yaitu H2O. Tapi sebelum kita lanjut ke step selanjutnya, kalian harus paham terlebih dahulu apa itu asam kuat, basa kuat, seperti itu. Kalian harus hafal nih bagiannya, karena untuk asam dan basa kuat itu jumlahnya sedikit, maka kalian hafalkan aja yang kuat-kuatnya. Nanti kalau ketemu yang lain sisanya, oh berarti itu adalah bagian lemahnya, seperti itu nanti ya. Nah, ini kan udah Miss katakan tadi kalau pengertian hidrolisis itu adalah reaksi ion lemah dari garam dengan air. Nah, ini berkaitan dengan ion. Berarti kita harus mampu dulu mengionkan suatu senyawa. Nah, misal seperti ini nih. Kalau asam kuat ini ada HCl ya, HCl di sini. Tapi dia belum ada muatannya. Ketika kita ionisasikan, nih, karena asam itu
lambangnya adalah H+, maka ini udah ada H, maka kita pisahin aja. Ini H+ ditambah Cl-. Nah, karena H+ ini ionnya positif, nih positif ya. Nah, pasti Cl-nya juga ionnya negatif. Begitu juga dengan HBr, maka kalian itu harus paham dulu cara mengionisasikannya ya. Jadi misal ada HBr di sini, ketika kita ionisasikan nih udah ada H kan? Kalau udah ada H berarti dia bersifat asam. H+ di sini ditambah Br, muatannya apa? Muatannya pasti negatif karena ini kan udah positif. Nah, jadi ion asamnya yang mana? Ion asamnya yang ini. Nih, ini nanti kita jabarkan juga ya. Pokoknya kalian harus paham seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, lanjut juga yang seperti di basa ya. Di basa itu lambangnya OH, karena itu basa itu umumnya adalah alkohol. OH ya. Nah, ketika diionisasikan, nah seperti ini juga nih di KOH. Ketika kita ionisasikan, nih udah ada OH. Nah, maka kita jabarkan OH- ditambah K+. Sama seperti halnya dengan NaOH. NaOH ketika diionisasikan ini kan udah ada OH, berarti OH-, ini kan karena lambangnya OH tuh negatif, maka ion selanjutnya adalah ionnya adalah positif. Nah, jadi yang ditangkap di sinilah Na+-nya. Nah, seperti itu. Nah, agar kalian mudah memahaminya, boleh kalian buat jembatan keledai atau kalimat-kalimat yang dapat membantu kalian menghafal dengan kalimat-kalimat yang mudah kalian pahami. Misal nih, Miss buat nih. Kan udah Miss ionkan nih, udah dapat Cl, Br, I, NO3, SO4, Cl4-. Miss buat nih kalimatnya biar Miss cepat hafal. Celana baru Ina nomor 3 di simpang 4, jadi celana nomor 4, seperti itu ya. Jadi misal kalau Miss ingat nih, celana baru O, Cl, Br, Ina, OI, berarti ionnya adalah imin, dia asam ya, seperti itu. Nah, lanjut juga di basa kuat nih. Kita contohkan sedikit nih. Kalau umumnya yang SMA asam dan basa kuatnya cukup ini aja ya. Nih, ini kan sudah diionisasikan, didapatlah Na+, di sini K+, Ca dan juga Ba. Misal nanti Miss buat jembatan keledai, Miss buat supaya Miss paham, ya sudah, Miss buat kalimatnya, nanti kita cari baju. Oh, kalau nanti kita